Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meresmikan pembangunan gedung baru Universitas Politeknik Negeri Madiun pada Jumat 15 Mei 2015. Peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Para pejabat pemerintahan Kabupaten dan Kota Madiun juga ikut hadir mengikuti acara peresmian pembangunan gedung baru ini. Nah, dalam Politeknik ini, dengan keberadaan Politeknik Negeri Madiun yang telah diresmikan ini pun juga akan mendorong kita untuk meningkatkan kualitas penyiapan sumber daya, khususnya di sekitar Kabupaten Madiun, yaitu ada Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan ya. Ini adalah semuanya harus ditingkatkan sumber dayanya. Dengan keberadaan Politeknik ini bisa mampu mendorong ke sana. Syukur ini yang harus kita lihat. Saya melihat tadi program studi. Ini harus punya konsentrasi Pak Direktur. Politeknik Negeri Madiun yang akan dikembangkan apa? Itu yang paling dominan. Jangan banyak ilmu sosial, nanti banyak malah tidak bisa menggerakkan ekonomi. Yang penting adalah bagaimana mendorong pada perekayasaan. Apakah rekayasa di bidang keteknikan secara umum atau rekayasa di bidang pertanian dan pangan. Kalau kita lihat ke Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan dan sebagainya, itu rasanya potensial untuk peternakan juga bagus. Kalau di Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, pertanian akan bagus. Nah inilah yang mungkin nanti kita dorong. Nah nanti jurusan apa yang sangat menarik di sini, itulah yang harus kita kembangkan. Kita ada kereta api, ada industri kereta api, barangkali nanti teknik mesin, teknik industrinya yang akan kita, atau teknik metalurginya yang kita kembangkan. Nanti itulah yang harus kita dorong. Nah nanti sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam lingkungan di Kabupaten Madiun. Politeknik yang sekarang ini sudah berkembang, program ini Politeknik yang negeri itu sekarang sudah ada 39 di Indonesia. Rasanya ini Politeknik Negeri Madiun termasuk bagian di dalamnya. Saya selalu lihat infrastruktur yang ada, yaitu tentang ruang kuliah dan laboratorium masih sangat kurang sekali, khususnya pada PTN baru, yaitu di Politeknik Negeri Madiun diantaranya. Ini harus kita dorong sehingga oleh Kementerian melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Saya minta Pak Madyono tolong dialokasikan pada PTN baru itu mendapatkan alokasi yang cukup. Ya inilah yang mungkin yang sangat penting bagi kita semuanya. Dengan kita menuju nanti Politeknik ke depan menjadikan Politeknik yang mampu melakukan inovasi yang baik, maka harapannya lulusannya adalah lulusan yang berkompeten dengan bidangnya dan mempunyai inovasi yang baik. Saya sangat senang sekali kalau nanti ini di benchmark Pak Direktur. Contoh ini Pak Direktur dari Politeknik Negeri Malang. Mungkin ada beberapa yang bisa dijadikan dosen dari Politeknik Negeri Malang ke sini, atau nanti dari kalau Direktur dari PPNS ya, PPS, PENS ya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini, PENS. Nanti bisa membantu di sini. Ini nanti tolong berkomunikasi, ya khususnya bagi dosen-dosen yang selama ini belajar atau mengajar pada saat model swasta yang model dulu, yang model konvensional,
coba semua ikut training di perguruan tinggi politeknik yang sudah maju, apakah di Malang, Surabaya, di Bandung, atau di mana saja yang sudah mulai maju. Ya, itulah yang menjadi penting bagi kota. Concern saya mudah-mudahan lulusannya mempunyai lulusan yang berkompeten dan memenuhi kebutuhan dunia usaha. Inilah yang bisa kami sampaikan. Saya sangat terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang telah menyediakan tanah ini. Tapi kan kita baru negeri tahun 2012. Mohon bantuan untuk politeknik terus jalan terus, Pak. Jangan berhenti. Ya, ini sudah negeri, sudah saya lepas. Tolong nanti dari Bapak Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD untuk mendorong, Pak. Kalau politeknik akan maju, pasti kabupaten kota Madiun akan maju. Ini kalau tergantung dukungan dari Bapak DPRD. Ini semuanya harus kita bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dukungan antara legislatif, eksekutif, semuanya untuk mendorong ini untuk perguruan tinggi ini akan menjadi baik apabila semua akan menjadi sinergi atau katakan triple helix antara Pemkot, Politeknik, dan DPRD karena untuk membangun kota ini. Wali kota sudah menganggarkan besar untuk politeknik, alokasinya kalau tidak ada persetujuan DPRD, ya jadi masalah. Politeknik, apa itu DPRD sudah menyetujui, ini, tapi politeknik tidak bisa bergerak, ya masalah. Ini harus saling hubungan. Tapi tidak berarti kolusi, ya. Tapi bagaimana membangun bersama untuk anak bangsa, khususnya di SKJ dan Madiun. Oleh karena itu saya mohon pesan pada Pak Wakil Wali Kota, jangan kita berpikir hanya dikotomi khusus untuk kota Madiun. Ini adalah harus bisa manfaat dari SKJ dan Madiun, gitu ya. Atau kalau bisa lebih luas dari itu akan jauh lebih baik. Direktur Politeknik Negeri Madiun Budi Cahyono berharap program-program dan keahlian yang dimiliki Universitas Politeknik Negeri Madiun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten dan Kota Madiun, khususnya dalam pendidikan teknik dan teknologi. Yang ingin saya utarakan bahwa dengan status negeri ini, ternyata Politeknik Negeri itu menarik peminat untuk sekolah di Politeknik Negeri Madiun ini. Jadi saya laporkan peningkatan dari peminat, Pak, yang dulu cuma 300, tahun kemarin kita sampai hampir 3.000 peminat. Jadi kenaikannya saya nggak bisa persentase itu Pak Padana berapa persen naiknya peminatnya. Dari tiga jalur penerimaan kita, ada PMDK, ada ujian bersama secara nasional, dan ujian mandiri, ada 3 jalur. Kita segitu. Daya tampung kita, karena lahan kita masih di sini, daya tampung kita naiknya sekitar 30% kita naikkan. Yang dulu 200 sekarang menjadi hampir 500. Total mahasiswa jadi 1.300 kalau insya Allah. Jadi tapi juga sudah begitu besar. Jadi banyak yang sudah kita terima di situ. Hadirnya Politeknik Negeri Madiun ini mendapat dukungan penuh dari Menristek Dikti Muhammad Nasir. Ya, Politeknik Negeri Madiun itu harapannya ini Pak Direktur nih, nanti ke depan adalah akan mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan SKJ Madiun ini. Jadi dia ada ke Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Pacitan, Magetan. Ini harus paling tidak tenaga kerja SDM itu terserap di sini dan bisa menyebar untuk daerah ini. Maka kebutuhan apa yang harus dilihat? Maka saya sudah minta pada Pak Direktur, program studi yang akan dibuka itu adalah sesuai dengan kebutuhan terhadap Bapak ini.